Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Privat Alfaiz. Nah, kali ini kita akan bahas soal-soal kimia, khususnya UTBK dan ujian-ujian mandiri lainnya tentang sel volta. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, karena dengan subscribe, kami akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita mulai yuk dari soal nomor 1. Oke, kita baca dulu ya soalnya. Pilihlah pernyataan yang benar berdasarkan potensial oksidasi di bawah ini. Ada datanya, kemudian kita disuruh lihat mana nih pernyataan yang benar, disuruh mencari mana pernyataan yang benar. Nah, sebelum itu aku mau review dulu ya teman-teman tentang materi sel volta sedikit aja, karena siapa tahu kalian masih ada yang lupa sama materi ini. Pertama, aku mau kasih tahu tentang katoda dan anoda. Jadi di sel volta itu ada katoda, ada juga anoda. Nah, kalau katoda ini terjadi proses reduksi. Reduksi itu kan penurunan biloks ya. Kemudian dalam sel volta, kalau dia katoda, dia pasti memiliki enol yang besar. Kemudian kalau anoda tentu kebalikannya, dia oksidasi, kemudian dia mengalami kenaikan biloks, dan dalam sel volta dia memiliki enol yang lebih kecil gitu. Nah, ini misalkan ada contohnya, ada X2+, dia menjadi X, ya kan? Nah, cara tahu dia reduksi itu gimana sih? Tentunya kita lihat dari biloksnya ya teman-teman. Ini kan X2+, biloksnya adalah +2, ya kan? Kemudian menjadi 0. Dari +2 ke 0 tentunya akan turun. Penurunan biloks tadi namanya adalah reduksi, ya kan? Nah, atau kalian juga bisa lihat nih, kalau dia dari larutan menjadi padatan, biasanya dia reduksi. Ini kan aqueous, ini larutan, kemudian solid ini padatan ya. Oke. Nah, kemudian satu lagi contohnya, ini ada Y, dia solid wujudnya atau padat, menjadi Y3+ yang wujudnya adalah aqueous. Nah, kenapa dia mengalami oksidasi? Karena Y di sini biloksnya 0 nih. 0, kenapa 0? Karena dia tidak bermuatan. Kemudian Y3+ tentunya biloksnya +3 karena dia bermuatan. Nah, dari 0 ke +3 ini kan naik. Kalau naik berarti dia itu oksidasi. Oke, atau kalian bisa lihat juga dari padatan menjadi larutan, maka dia oksidasi. Kebalikannya dari yang reduksi tadi ya. Nah, sekarang coba kita lihat soalnya lagi. Kita baca pernyataannya satu-satu. Yang pertama, Fe akan mengendapkan Zn2+ dari larutan. Nah, sebelum kita lihat ini, kita harus jangan lupa kalau di sini adalah oksidasi nih teman-teman, potensial oksidasi. Nah, biasanya yang harus kita lihat itu bukan potensial oksidasinya, tapi potensial reduksinya. Potensial reduksi. Jadi, nilai yang ada di sini, N0 yang ada di sini, itu harus kita ubah dulu menjadi tandanya kita ubah. Berarti di sini kan kalau N0 reduksinya adalah potensial reduksinya itu min 2,37. Kalau yang ini min jadi plus ya, plus 0,34. Kalau yang ini min 0,14, yang ini min 0,44, yang ini min 0,76, yang ini plus 0,80. Nah, data ini baru kita pergunakan untuk menjawab soal ya teman-teman. Jadi kita harus lihat yang potensial reduksi. Nah, oke, pertama kita lihat dulu nih, Fe akan mengendapkan Zn2+ dari larutan. Tandanya si Fe ini harus bisa membuat Zn2+ mengendap. Jadi Zn2+ kalau mengendap, ini kan larutan nih, aqueous. Ketika dia mengendap, maka dari larutan ke padatan, maka dia harus mengalami proses reduksi. Berarti kita bisa simpulkan kalau di sini dia maunya Fe-nya itu adalah oksidasi dan Zn-nya reduksi. Nah, kita lihat dulu nih, N0-nya Fe sama Zn itu besar yang mana ya? Oke, kita lihat nih, kalau si Fe dia tuh min 0,44. Kalau Zn itu min 0,76.
min 0,44 sama min 0,76 tentu besar yang min 0,44. Jadi harusnya Fe yang lebih besar, maka harusnya Fe yang mengalami reduksi. Jadi pernyataan ini tuh salah karena harusnya Fe-nya yang reduksi, terus si Zn-nya itu oksidasi gitu ya. Nah, berarti yang A salah nih. Kemudian yang B, Mg tidak akan mampu mengendapkan Zn2+ dari larutan. Oke. Jadi di sini Mg-nya nggak mampu nih mengendapkan si Zn2+. Tandanya Zn2+-nya ini harus mengalami oksidasi kan, berarti dia nggak bisa mengalami reduksi. Jadi di sini dia minta Zn2+-nya oksidasi dan Mg-nya itu reduksi. Gitu ya. Terus coba kita lihat apakah bisa. Karena di sini Mg-nya itu min 2,37. Kemudian si Zn-nya adalah min 0,76. Tentunya min 2,37 sama min 0,76 adalah besaran yang min 0,76. Jadi sebenarnya si Zn ini si Mg ini bisa mengendapkan Zn. Maka pernyataan ini kebalik ya, karena harusnya si Mg-nya ini bisa mengalami oksidasi dan si Zn-nya ini mengalami reduksi. Jadi ini juga salah. Nah, sekarang yang C, Fe akan menggusur H+ dari larutan. Nah, Fe akan menggusur H+ dari larutan. Berarti H+-nya itu diubah menjadi H2. Dari +1 jadi 0 adalah prosesnya reduksi. Nah, teman-teman, berarti di sini Fe-nya akan oksidasi gitu kan. Nah, terus si Fe ini sama harus kita lihat dulu E0 reduksinya, ternyata dia 0,44 min 0,44 dan H ini sebenarnya dia potensial standarnya 0 ya. Jadi 0 sama min 0,44 tentunya kecil yang min 0,44. Jadi benar kalau Fe-nya akan oksidasi. Terus H-nya akan reduksi. Jadi tentunya jawabannya yang C. Oke, seperti biasa di Privat Alfaiz jawaban nomor 1 itu pasti yang C, karena C itu cinta. Oke teman-teman, gimana nih soal pertama? Udah agak rumit dikit ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi yuk ke soal nomor 2. Dengan menggunakan potensial elektroda standar di bawah ini, ada datanya, maka diagram sel galvaninya adalah, nah aku mau review dulu tentang notasi sel atau diagram sel. Jadi dalam sel volta itu terkadang akan dituliskan notasi selnya. Notasi sel itu terdiri dari oksidasi sebelah kiri, kemudian ada jembatan garamnya yang garis 2, kemudian ada reduksi di sebelah kanan gitu ya. Nah, oksidasi ini kan adalah anoda gitu, atau reduksinya katoda. Oke, nah kita bisa lihat juga kalau oksidasi tentunya dia mengalami kenaikan biloks ya. Jadi ini aku kasih contoh X menjadi X plus dari biloksnya 0 jadi plus 1. Betul ya, dia oksidasi karena naik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau katoda atau dia reduksi, maka di sini ada ionnya, baru dia unsurnya gitu ya. Jadi di sini ada biloksnya plus 2, kemudian menjadi 0. Dari plus 2 ke 0 tentunya turun. Oke, maka di sini dia diletakkan di sebelah kanan gitu ya. Jadi ingat-ingat oksidasi sebelah kiri, kemudian reduksi sebelah kanan. Oke, nah untuk soal ini kita bisa lihat sebenarnya bisa nih melalui biloks, tapi coba kalian lihat reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama itu panjang ya dan kelihatan ribet. Jadi kita karena di sini ada E0. Nah, kita langsung lihat E0-nya aja nih, teman-teman. Kalau yang reaksi pertama itu kan plus 1,33 volt. Kalau yang reaksi kedua min 0,76 volt. Tentunya besar yang pertama, ya kan? Maka yang pertama ini kita bisa tentukan kalau dia itu reduksi dan yang kedua itu oksidasi. Nah, jadi kita harus lihat, kita harus buat dulu sih sebenarnya diagram selnya. Yuk kita buat dulu ya. Kalau yang oksidasi ini kan adalah Zn.
Nah, kalau dioksidasi tentunya dari Zn menjadi Zn2+, ya kan, karena dia oksidasi. Nah, kemudian yang reduksi sudah bisa ditulis dari Cr2O72- jadi Cr3+. Cr2O72- jadi Cr3+. Nah, kita tinggal lihat aja nih jawabannya. Coba kita lihat yang depannya langsung ada Zn, jadi Zn2+ ya. Nah, di sini kandidatnya adalah D dan E nih, teman-teman. Nah, tapi kita lihat dulu sebelah kanannya, yaitu Cr2O72-, ini kan ada nih Cr2O72- menjadi Cr3+. Nah, kalau PT ini sebenarnya dia adalah elektroda inert. Sebenarnya tidak ditulis tidak apa-apa. Nah, tapi di sini kita bisa tentukan dong, berarti jawabannya yang D. Oke, gimana nih untuk soal nomor 2? Sudah mulai paham ya tentunya tentang sel volta. Nah, aku mau kasih tahu juga ke kalian. Jadi jika kalian ingin dapat konten-konten yang menarik dari Privat Alfaiz, kalian bisa follow Instagram Febri Irawan Faiz. Nah, nanti kalian juga bisa join grup Telegram, tinggal DM aja. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita baca dulu soalnya. Proses perkaratan besi pada suhu kamar ditentukan oleh adanya. Nah, jadi sebenarnya proses perkaratan besi itu terjadi karena si besi ini mengalami oksidasi. Hal-hal atau faktor-faktor yang membuat besi itu mudah teroksidasi itu ada 2 nih, teman-teman. Yang pertama ada udara atau oksigen, dan yang kedua itu harus ada air juga atau H2O. Jadi 2 faktor ini ya. Fe atau besi berkarat itu sebabnya harus ada H2O dan harus ada O2. Dia ini 2 ini, H2O sama O2 ini harus harus ada ya. Jadi nggak bisa hanya satu aja, hanya oksigen aja atau air aja gitu. Nah, dari penjelasan tadi tentunya kita bisa tahu nggak sih jawaban yang benar di sini? Oke, jawaban yang benar tentunya adalah oksigen dan air ya, teman-teman. Oke, jawabannya yang A. Nah, ini adalah soal yang mudah, tapi ini adalah pengetahuan yang harus kalian tahu juga. Siapa tahu nanti di UTBK tahun ini keluar. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal nomor 4. Nah, buat teman-teman pejuang UTBK tahun 2022 yang sedang mencari buku persiapan UTBK, kami dari Privat Alfaiz bersama dengan Maxima Tryout mempersembahkan buku persiapan UTBK tahun 2022 yang kita sebut sebagai buku Besti UTBK. Nah, di buku Besti ini terdapat buku TPS, ada buku Sosum, dan terakhir ada buku Saintek. Di buku Besti UTBK ini, kalian bisa mendapatkan soal-soal asli 10 tahun terakhir dari tahun 2012 hingga tahun 2021 yang terbaru. Selain lengkapnya tadi, teman-teman juga bakal dapat paket prediksi untuk kalian jadikan latihan untuk persiapan UTBK tahun 2022 tentunya. Nah, selain itu, kalian bakal dapat bonus. Yang pertama dapat tryout UTBK, dan juga dapat motivasi serta info PTN, dan terakhir kalian juga bakal dapat atau kalian bakal masuk di grup belajar bersama, grup Telegram. Sekarang kita akan coba lihat isinya. Yang pertama untuk TPS terdapat penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan ada juga subtes bahasa Inggris. Nah, ini adalah beberapa isinya. Nah, teman-teman, untuk TPS ini lengkap banget. Jadi buat kalian yang pengen cari soal-soal asli, nggak usah jauh-jauh, kalian tinggal pesan aja buku UTBK Besti materi yang TPS-nya. Nah, sedangkan untuk yang Saintek, dalam satu buku ini terdapat semua materi Saintek dari matematika, biologi, fisika, kimia, serta kumpulan soal-soalnya. Nah, untuk matematika ada materi eksponen dan bentuk akar, ada logaritma, persamaan dan fungsi kuadrat, serta materi-materi lain yang sering muncul di UTBK.
Nah, di buku Besti ini kalian nggak hanya dapat soal-soal UTBK asli saja, kalian juga bakal dapat soal-soal ujian mandiri seperti SIMAK UI, UTUL UGM, dan materi ujian mandiri masuk ke Undip. Untuk fisika ada kinematika gerak lurus dan melingkar, dinamika partikel dan hukum Newton, serta materi lainnya. Dan yang terakhir ada buku Besti Sosum. Nah, di sini lengkap, satu buku kalian bisa dapat semua pelajaran yang kalian inginkan. Kalian dapat materi tentang ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Intinya teman-teman, dari seluruh buku yang aku jabarkan tadi, semuanya lengkap, apa yang kalian butuhkan semuanya ada. Soal-soal asli dari PTN yang kalian akan tuju, baik itu SBMPTN, soal-soal SBMPTN maupun soal-soal ujian mandiri. Jadi buat kalian, tunggu apa lagi? Kalian bisa memesan buku ini semua dengan cara kalian cek Instagram Febri Ranfaiz, kalian cek di bio Instagramnya, kalian bisa klik linknya, atau kalian juga bisa beli di Shopee. Nanti aku sertakan link pembeliannya di kolom deskripsi video ini teman-teman. Semoga buku Besti UTBK tahun 2022 persembahan dari Privat Alfaiz dan Maxima bisa menjadi teman terbaik kalian untuk mempersiapkan UTBK tahun 2022 dan kalian bisa keterima di PTN yang kalian impikan. Amin. Terima kasih. Diketahui 3 macam sel elektrokimia sebagai berikut. Ada datanya, kemudian yang ditanya adalah nilai N0 untuk setengah sel, Sn2 plus 2 elektron menjadi Sn. Nah, di sini udah ada nih data-datanya. Kayak teman-teman tadi kan kalau N0 sel itu adalah N0 reduksi dikurang N0 oksidasi ya. Nah, untuk reaksi yang pertama nih, Zn menjadi Zn2 plus, Ag plus menjadi Ag. Nah, di sini tentu kita bisa tentu ini ya, jadi si sebelah kiri Zn menjadi Zn2 plus ini kan oksidasi, kemudian Ag plus jadi Ag ini reduksi. Nah, sedangkan SL nya udah diketahui nih 1,56, berarti di sini kita tulis aja 1,56 sama dengan reduksinya kan si Ag, kemudian oksidasinya si Zn, jadi 1,56 itu adalah N0 nya Ag dikurang N0 nya Zn, maksudnya gitu ya. Aku tulis deh N0 Ag dikurang N0 Zn. Nah, untuk reaksi yang kedua ada H2 sama Ag. H2 di sebelah kiri, maka dia adalah oksidasi, kemudian Ag-nya tetap reduksi. Nah, SL-nya udah diketahui 0,8. Maka di sini 0,8 sama dengan N0-nya si H dikurang N0-nya si Ag gitu. Nah, tapi teman-teman, H ini punya N0 reduksi yaitu 0 ya kan, mudah diingat. Jadi kita langsung tulis aja 0,8 sama dengan 0 dikurang Ag. Nah, tentunya berarti Ag-nya ini kebalik ya, teman-teman. Jadi di sini harusnya Ag dulu nih, baru. Nah, di sini adalah Ag baru H. Sorry ya, kebalik nih. Jadi 0,8 sama dengan Ag-nya tadi belum diketahui dan hanya 0 nih. Berarti udah jelas dong N0 Ag-nya adalah 0,8. Nah, satu lagi ya, kita lihat yang Zn sama Sn. Nah, tentunya Zn-nya oksidasi dan Sn-nya reduksi. Berarti di sini SL-nya udah diketahui 0,62. 0,62 sama dengan reduksinya adalah N0Sn, kemudian oksidasinya N0Zn. Ini ya. Nah, karena kita udah ketahui kalau di nomor 2, reaksi yang nomor 2 ini N0 Ag adalah 0,8, ya kan? Kita bisa masukin nih N0 Ag-nya ke yang nomor 1. Oke. Jadi kita bisa tuliskan kalau 1,56 sama dengan 0,8 dikurang N0Zn. Oke. Nah, berarti di sini N0Zn-nya gimana? Berarti N0-nya Zn adalah 0,8 dikurang 1,56. Jawabannya min 0,76 volt. Ini punyanya N0Zn. Nah, kita udah punya bentar, aku mau kasih lingkaran dulu. Kita udah punya N0Zn dan N0 Ag.
Nah, sekarang yang ditanya yaitu Sn. Nah, Sn di sini karena kita udah dapet N0Zn, kita masukin dong. Nah, jadinya oke, berarti 0,62 sama dengan N0Sn dikurang N0Zn nya kita masukin 0,76 volt. Nah, berarti N0CSN sama dengan 0,76 karena dia pick up salah. 0,62 ya teman-teman, dikurang 0,76. Jawabannya itu min 0,14 volt. Apakah ada jawabannya? Kita lihat yuk. Oke, jawabannya yang A. Oke, gimana nih? Udah semakin paham tentunya ya tentang pelajaran sel volta. Oke, kita lanjut lagi yuk ke soal nomor 5. Kita baca dulu ya soalnya. Diketahui sel volta berikut ini, jika reaksi CO2 plus 2 elektron menghasilkan CO mempunyai harga potensial reduksi atau E0 min 0,277 volt, maka harga E0 dari reaksi Ce plus elektron menjadi Ce4 plus elektron menjadi Ce3 plus adalah, oke teman-teman nih, ada reaksi total ya, bukan reaksi, maksudnya ada diagram sel total dan SL-nya itu udah diketahui 1,887 volt. Nah, ingat kan tadi kalau SL itu adalah reduksi dikurang oksidasi, ya kan? Nah, maka di sini aku udah tulis nih, SL itu sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda atau reduksi dikurang oksidasi. Nah, karena di sini SL-nya udah ada yaitu 1,887 volt, maka kita bisa tulis ya di sini 0,887 volt sama dengan E0 katoda dikurang anoda atau reduksi kurang oksidasi. Nah, dari diagram sel tentunya kita bisa lihat nih, kalau yang di sebelah kiri ada CO, sebelah kanan ada Ce. Yang sebelah kiri pasti mengalami oksidasi dan yang sebelah kanan pasti mengalami reduksi. Nah, ya udah, berarti di sini reduksinya adalah E0-nya Ce dan dikurang yang oksidasi itu E0-nya CO. Nah, karena E0 Ce ini yang ditanya, kita lihat dulu CO udah diketahui apa belum. Nah, ternyata udah diketahui ya, min 0,277. Udah, langsung kita masukin aja angkanya. Jadi 0,887 volt sama dengan E0 Ce dikurang E0 CO tadi min 0,277 volt. Nah, maka E0 Ce-nya adalah 0,887. Karena ini min ketemu min jadi plus ya, plus pindah ruas jadi min 0,277 ya. Maka kita bisa hitung, jadi di sini Ce-nya adalah 0,887 dikurang 0,227. Jawabannya 0,610 volt. Oke, kita lihat. Ini plus ya. Apakah ada jawabannya? Yap. Jawabannya yang B. Oke, mudah ya untuk soal ini. Semoga kalian bisa paham. Dan yuk kita lanjut lagi ke soal terakhir. Diketahui data E0 sel kimia sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, maka pernyataan berikut yang benar adalah, nah ini sama kayak nomor pertama, kita disuruh cari mana pernyataan yang benar. Nah, kita lihat dulu nih, kan udah ada diagram sel dan E0-nya ya, udah sama-sama ada E0-nya semua, berarti kita bisa tentukan masing-masing. Di sini Zn oksidasi dan Cu reduksi. Nah, terus Pb dengan Cu. Pb-nya oksidasi, Cu-nya reduksi. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman, kalau Cu itu E0-nya yang paling besar karena di semua diagram sel ini dia itu mengalami reduksi, ya kan? Jadi E0Cu itu paling besar ya. Nah, nomor 1 berarti si Cu. Kemudian kita lihat lagi, kira-kira mana sih yang nomor 2 atau
lebih kecil daripada CU. Nah, kita lihat di sini kan N0 ZN dengan PB berbeda ya. Di sini 1,1 sama 0,5. Wah, kita mau tentu ini ZN sama PB besar yang mana ya? Nah, caranya ingat nggak rumus tadi? Kalau E0 sel atau S sel sama dengan reduksi dikurang oksidasi. Nah, misalkan di sini kalau misalkan oksidasinya besar, maka S selnya jadi kecil, ya nggak sih? Kalau oksidasinya kecil, S selnya jadi besar. Nah, kita lihat nih, yang N0 oksidasinya besar tentu nanti S selnya akan lebih kecil. Kita lihat 1,1 sama 0,5 itu besar yang mana? Kecil yang mana? Tentunya kecil yang 0,65 volt. Berarti si PB ini akan punya N0 sel yang lebih N0 reduksi yang lebih besar daripada ZN, karena hasil N0 selnya atau ketika dikurang atau ketika CU dikurang sama PB itu hasilnya akan lebih kecil daripada CU dikurang ZN. Maka kesimpulannya PB ini nilainya lebih besar loh daripada si ZN, ya kan? Berarti kita bisa tentukan kalau nomor 2 itu si PB dan nomor 3 itu si ZN. Nah, kita lihat ya pernyataannya. Di antara ZN, CU, dan PB, ini option A, maka CU adalah reduktor terkuat. Reduktor itu kan mengalami oksidasi ya teman-teman. Kan kebalikannya, kalau oksidator mengalami reduksi. Jadi seharusnya si CU ini bukan reduktor, tapi harusnya adalah oksidator. Maka dia salah. Nah, sekarang yang B, urutan potensial reduksi standar CU, PB, sama ZN. CU lebih besar dari PB, kemudian PB lebih besar dari ZN. Nah, bener nggak nih? Bener ya, karena tadi kan kita udah tentukan di awal kalau yang pertama itu adalah CU, yang kedua PB, dan yang ketiga ZN. Nah, jadi jawabannya yang B. Oke, gimana nih teman-teman? Tentunya makin paham ya sama soal-soal tentang sel volta. Nah, aku mau kasih tugas untuk kalian, silahkan dikerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sebelum aku tutup, aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga kalian bisa masuk PTN impian kalian di tahun ini. Amin. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.